Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, channel Insan Merbabu. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para subscriber baru, para netizen yang sudah like, komen, dan share. Terutama kepada subscriber baru kami dari Kota Gaib Saranjana, beliau adalah Dr. Ahmad. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe dan komen. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, kami di sini akan kembali mengulas tentang proses mediumisasi kemarin, yang saat itu kami mengundang beliau yang kami hormati, yang kami cintai, saudara kami dari Kota Gaib Saranjana, Dr. Ahmad. Salam buat saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat pada saudari kami, Putri Dahlia Permadani, yang dulu juga pernah kami undang untuk hadir di majelis kami. Dalam kesempatan kemarin, kami sengaja mengundang tokoh dari Kota Gaib Saranjana. Beliau seorang dokter yang memang saat itu kami mengundang tokoh dari sana yang profesinya sebagai dokter, karena kami punya beberapa pasien yang mungkin butuh diagnosis ahlinya dari sana. Alhamdulillah kemarin yang hadir adalah Dr. Ahmad. Mudah-mudahan amal beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tanda perjuangan membantu saudara-saudaranya di negeri kami, di dimensi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, kami hanya bisa mendoakan semoga saudara-saudara di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramar ma'ruf nahi mungkar, serta mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas di fase akhir zaman ini. Mudah-mudahan di suatu saat nanti kita dipertemukan kembali. Namun kali ini kami akan kembali mengulas kembali tentang sejarah awal mula bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis, yang mana ternyata Dr. Ahmad yang dari Kota Saranjana ini adalah
bangsa Lemuria asli yang dalam konten sebelumnya kami mengatakan bahwa kota gaib Saranjana ini adalah ras Atlantis. Ternyata setelah saya cross check langsung dari berbagai sumber, yang mana dulu kami juga pernah memanggil saudara kami yang dari galaksi Nebula yang kami beri nama Alexander, yang beliau ini adalah ras Atlantis yang sudah bermutasi karena dulu dalam sejarah beliau ini adalah ras Atlantis yang terkena musibah banjir bandang Nabi Nuh. Karena mungkin ya sudah kehendak Allah, bangsa-bangsa Atlantis ini sebagian besar tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, sehingga didatangkan musibah banjir bah sehingga menenggelamkan bangsa Atlantis tersebut, sehingga bangsa Atlantis ini bagian besar tenggelam, dan ternyata bangsa Atlantis ini pindah ke dimensi roh, menetap di alam kayangan. Namun setelah di alam kayangan, mereka diusir ke galaksi Nebula dan menjasat lagi di sana dan membentuk komunitas di sana. Dan menurut saudara kami yang kami beri nama Alexander tersebut, beliau memang saat ini berada di galaksi Nebula. Dan sempat mengatakan bahwa sebab saat itu kami beritahukan bahwa di kota Saranjana ada ras Atlantis begitu, ternyata Alexander ini mengatakan bahwa itu ras Lemuria. Nah, dan setelah saya cross check langsung dengan saudara kami yang ada di kota Saranjana yang kemarin kami undang, beliau mengatakan sendiri bahwa Dr. Ahmad ini adalah asli bangsa Lemuria, jadi bukan bangsa Atlantis. Sebab dalam sejarahnya antara Lemuria dan Atlantis ini memang dulu pernah juga hidup sejaman, bahkan sempat terjadi perseteruan begitu, peperangan, konflik. Namun bangsa Lemuria sebagian lebih memilih untuk pindah planet, dan sebagian ada di kota Saranjana. Namun di kota Saranjana ini beliau komunitasnya membuat perlindungan kubah pelindung sehingga bisa menahan serangan dari bangsa Atlantis. Kalau menurut keterangan dari almarhum Kang Diki Zainal Arifin, beliau sempat mengutarakan bahwa perseteruan antara bangsa Lemuria dan Atlantis ini menimbulkan banyak korban jiwa. Sebagian bangsa Lemuria memang ada yang terkena dampak dari serangan bangsa Atlantis tersebut. Namun sebagian karena begitu serangannya mendadak, banyak yang belum sempat menyelamatkan diri.
ada yang terdampak serangan dari bangsa Atlantis. Namun sebagian ada yang sudah eksodus ke planet luar angkasa. Sebagian ada yang berlindung di komunitas bangsa Lemuria di kota Saranjana. Mungkin itu sedikit analisa saya, sebab nanti ya butuh penelitian lagi mencari saksi-saksi yang terlibat di sana. Dan menurut keterangan dari saudara kami Dr. Ahmad ini, bahwa komunitas di sana memang bangsa Lemuria yang memang ditugaskan untuk akhir zaman begitu. Dan alhamdulillah di sana sekarang sudah menjadi muslim, yang sudah dimuslimkan oleh beliau, yang sebelumnya belum muslim masih mengikuti ajaran leluhur mereka, ajaran tauhid. Menurut keterangan dari Putri Dahlia Permadani dan juga keterangan dari Dr. Ahmad. Namun kesempatan kali ini kami akan mengambil sebuah referensi dari channel Makna Masa yang judulnya Kitab Terlarang Henokh Ungkap Misteri Lemuria hingga Sundaland. Mungkin ini ada kaitannya nanti untuk memperjelas atau untuk melengkapi wawasan kita yang nantinya mungkin akan kami teliti kembali dengan mencari narasumber-narasumber yang lain, makhluk-makhluk yang menjadi saksi hidup tentang kehidupan bangsa Lemuria maupun Atlantis. Kita simak dulu. Kitab Henokh seringkali dikaitkan dengan banyak peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Misteri peradaban yang hilang seperti Atlantis dan Lemuria pun diyakini mendapatkan jawaban dari kitab yang dipercaya ditulis Henokh atau Nabi Idris ini. Bagaimana kitab Henokh menyingkap teka-teki bangsa Lemuria dan Atlantis? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Pembahasan tentang keterkaitan kitab Henokh dengan peradaban Atlantis dan Lemuria termasuk dalam kajian senologi. Senologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala sesuatu yang aneh, sesuatu yang misterius yang tidak dibahas mendalam dalam bidang keilmuan lain. Mereka yang meminati senologi disebut senolog. Senologi seringkali dikaitkan dengan ilmu semu atau pseudoscience. Meskipun para senolog menolak klaim itu karena pengetahuannya bersifat abu-abu, maka senologi selalu menjadi perdebatan tanpa ujung dan tidak adanya suatu kesepakatan bersama, seperti keberadaan Atlantis dan Lemuria. Beberapa kalangan menyebut kitab Henokh menjadi petunjuk keberadaan benua yang hilang, yang dipercayai dihuni bangsa Atlantis dan Lemuria. Suatu peradaban maju namun sombong hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam samudra. Peradaban Atlantis sudah kami bahas di beberapa video sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya, kami sediakan link di atas ini. Lalu bagaimana dengan Lemuria? Sama seperti Atlantis, Lemuria juga diyakini eksis di zaman kuno, namun memiliki peradaban mengagumkan. Lemuria merupakan peradaban kuno yang muncul terlebih dulu sebelum peradaban Atlantis. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria di sekitar periode 75.000 sebelum Masehi
hingga 11.000 sebelum Masehi. Jika kita lihat dari periode itu, bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup bersama selama ribuan tahun lamanya. Gagasan benua Lemuria terlebih dulu eksis dibanding peradaban Atlantis dan Mesir kuno. Dapat kita peroleh penjelasannya dari karya Augustus Leplogian, seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19 yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan bangsa Maya. Hingga saat ini, letak benua Lemuria pada masa silam masih menjadi kontroversi. Namun, berdasarkan temuan-temuan dan beberapa teori yang dikemukakan, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik. Banyak arkeolog mempercayai bahwa Easter Island yang misterius itu merupakan bagian dari benua Lemuria. Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada masa silam. Mitologi turun-temurun para suku Maori dan Samoa yang menetap di pulau-pulau di sekitar Samudra Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah daratan besar di Pasifik yang hancur diterjang gelombang pasang air laut dahsyat akibat tsunami. Namun sebelumnya, bangsa mereka telah hancur terlebih dulu akibat peperangan. Mari kita kembali kepada hubungan kitab Henokh dan peradaban Atlantis dan Lemuria. Para sinolog percaya peradaban umat manusia memiliki usia yang lebih tua dibandingkan kajian arkeologi. Peradaban kuno manusia dikatakan telah berkembang pesat dengan pengetahuan dan teknologi tinggi. Hipotesa ini tentu bertabrakan dengan perkembangan sejarah manusia purba yang dimulai dengan masa primitif, zaman batu, berburu, dan kehidupan yang sederhana di ceruk-ceruk gua. Meskipun di zaman purba, Atlantis dan Lemuria dipercaya telah mengembangkan kebudayaan yang kompleks, sistem politik dan ekonomi yang tertata, dan teknologi terapan yang rumit, bahkan konon lebih canggih daripada hari ini. Semua klaim tersebut tentu harus memiliki dasar. Kirim paket, parcel, dan puluhan sampel Maxitler. Karena dengan Grab for Business, kontrol Teks-teks dalam kitab Henokh kemudian dijadikan legitimasi keagamaan untuk meneguhkan teori peradaban maju yang hilang. Kitab Henokh dianggap memberikan jawaban atas teka-teki kecerdasan manusia awal. Dalam bagian kitab yang berjudul Malaikat Penjaga, teks kuno ini menjelaskan bahwa manusia mendapat ilmu pengetahuan dari malaikat yang turun ke bumi. Karena datangnya dari langit atau surga, maka pengetahuan manusia mengalami perkembangan yang pesat. Para malaikat mengajarkan berbagai hal dari bidang militer, astronomi, fashion, hingga supranatural. Tidak heran peradaban manusia saat itu dipercaya sudah maju. Perjalanan Henokh ke Taman Eden ditafsirkan oleh para sinolog sebagai perjalanan ke Lemuria atau Atlantis. Profesor Arisio Santos dari Brasil mengatakan Atlantis dan Taman Eden adalah sama, sehingga deskripsi Atlantis dan Lemuria sejalan antara tradisi keagamaan dengan tradisi lisan turun-temurun yang menceritakan tentang negeri seperti surga sebagai tempat asal mula manusia. Profesor Arisio Santos dan Profesor Oppenheimer menduga kuat Taman Eden atau Atlantis berada di garis khatulistiwa dan di belahan bumi timur. Lebih jauh, Stephen Oppenheimer menggambarkan paparan Sunda sebagai Taman Eden, surga di timur, benua berkebudayaan maju yang tenggelam. Peradaban Atlantis disebut didirikan oleh manusia-manusia kuat setengah dewa. Hal ini mirip dengan apa yang disebutkan dalam kitab Henokh yang menyebut Nephilim sebagai manusia raksasa setengah dewa hasil dari perkawinan malaikat dengan manusia. Dengan berbagai kelebihan-kelebihannya itu, mereka justru menjelma menjadi bangsa yang agresor, kerap menumpahkan darah demi kekuasaan yang tidak pernah terpuaskan.
banjir besar yang diceritakan dalam kitab Henokh dikaitkan dengan musnahnya peradaban Atlantis dan Lemuria. Banyak kalangan, terlebih mayoritas ilmuwan menyatakan interpretasi di atas adalah cocok logi. Sebagai ilmu semu, senologi dianggap tidak memiliki standar ilmiah dalam menetapkan teori, sehingga pada akhirnya kerap memunculkan ketidakkonsistenan argumen. Dalam timeline atau lini masa misalnya, peradaban Atlantis dan Lemuria dikatakan berdiri pada abad ke-75.000 sebelum Masehi dan musnah pada 11.000 sebelum Masehi. Namun jika para senolog mengaitkan dengan Henokh yang dipercaya pernah hidup atau singgah di Lemuria, maka akan terjadi anakronisme waktu karena Henokh diperkirakan hidup pada tahun 4000-an sebelum Masehi, sangat berbeda jauh zamannya. Ketidaksesuaian waktu atau anakronisme juga akan terjadi jika memaksakan kisah banjir besar zaman Nabi Nuh dengan tenggelamnya kedua peradaban tersebut. Lebih jauh, bahkan Nabi Adam diperkirakan baru menetap di bumi sekitar 7.000 sebelum Masehi atau 5.000 sebelum Masehi. Apakah peradaban Atlantis dan Lemuria beserta penduduknya lebih dulu ada sebelum Nabi Adam? Inilah kontradiksinya. Alih-alih mencerahkan, interpretasi Lemuria dengan kitab Henokh justru semakin membingungkan dari sisi periodisasi sejarah. Gagasan tentang Lemuria sendiri banyak dikemukakan oleh kalangan teosof dibanding arkeolog. Teosof adalah orang yang mendalami filsafat bercampur dengan agama dan mistisme. Artinya, pembahasan tentang Lemuria ini ramai menjadi gagasan bagi kalangan teosofi dan senolog dibanding ilmuwan arkeologi. Pendiri teosofi, Helena Blavatsky, pada akhir abad ke-19 menempatkan Lemuria dalam sistem doktrin mistik religiusnya dan mengklaim dalam tulisannya bahwa benua ini adalah tanah air nenek moyang manusia yang disebut sebagai Lemurians. Tulisan Blavatsky memiliki pengaruh yang signifikan pada pengetahuan mistik masyarakat Eropa modern. Terlepas dari sebuah kontroversinya itu, sebagai sebuah gagasan, legenda benua Atlantis dan Lemuria dianggap dapat membangun harapan bagi masyarakat marginal untuk bergerak menjadi lebih baik menuju kepada peradaban hebat seperti nenek moyang yang digambarkan sebagai bangsa yang maju dengan kesadaran spiritual dan teknologi sangat modern. Ya, demikian tadi pemirsa. Mungkin ini sebagai bentuk referensi kita yang akan kita kaji ulang dan akan kita bahas lebih detail dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang menjadi pelaku atau minimal ras mereka yang leluhurnya adalah pelaku. Jika kita simak dari ulasan tadi, mungkin di kalangan khalayak umum banyak terjadi kontroversi tentang benar dan salahnya sejarah tersebut. Dan kami kemarin ketika kami wawancara dengan beliau, Dr. Ahmad, bahwa perjalanan dimensi ruang dan waktunya memang berbeda dengan dimensi ruang dan waktu kita, di dimensi kita. Sebab ketika saya konfirmasi, sekitar 1 bulan yang lalu kami mengundang Putri Dahlia Permadani yang sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian saya konfirmasi kepada
Dr. Ahmad ini ternyata di sana sudah berjalan sekitar 2 tahun. Berarti memang rentang waktu atau perbedaan ruang dan waktu antara dimensi kita dan dimensi sana memang berbeda. Sehingga jika kita mendengarkan ulasan dari channel tersebut, channel ini yang kita dengar tadi, memang terjadi perbedaan perbedaan waktu. Jika peradaban bangsa Lemurian dan Atlantis ini yang peradabannya berumur mungkin jutaan tahun atau ratusan ribu tahun yang lalu, jika dibandingkan dengan dimensi kita yaitu tadi, ternyata perbedaan ruang dan waktunya berbeda. Sebab jika kita telisik ke sejarah-sejarah yang menurut arkeolog dan menurut para ilmuwan dan para agamawan, bahwa kehidupan masa lalu menurut dimensi kita kan sekitar 8 ribuan atau 5 ribuan tahun yang lalu. Tapi ternyata di dimensi bangsa Lemuria dan Atlantis ini kemungkinan berbeda ruang dan waktu itu tadi. Yang ternyata terjadi kontroversi para khalayak para ilmuwan, para arkeolog, para agamawan di dimensi kita tentang perbedaan antara yang tidak sinkronnya dengan perkiraan kehidupan di dimensi bangsa Lemuria dan Atlantis. Mungkin bisa dipahami. Sebab kemarin saya juga konfirmasi langsung tentang yaitu tadi rentang waktu 1 bulan pada saat kami mengundang Putri Dahlia Permadani sekitar 1 bulan yang lalu. Ternyata begitu saya konfirmasi ke Dr. Ahmad ini, waktu di sana sudah sekitar 2 tahun. Jadi rentang waktunya memang cukup lama. Gitu. Padahal itu masih di lingkup planet bumi. Walaupun meskipun di lingkup planet bumi, tapi kan dimensinya berbeda. Apalagi dengan ruang lingkup di luar galaksi, tentu waktu dan perjalanan waktu dan ruangnya juga berbeda, sehingga kita bisa memahami. Dan sempat kami bertanya pula bahwa memastikan begitu kepada Dr. Ahmad ini, Anda ini ras Atlantis apa Lemuria? Ternyata Lemuria asli. Yang ras Atlantis adalah yang di benua Antartika. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu kami juga mengundang tokoh yang dari Antartika yang bernama Tuan Mahena. Dan sempat Dr. Ahmad juga mengatakan bahwa beliau juga diberitahu oleh Putri Dahlia Permadani menceritakan bahwa Putri juga
pernah diundang ke majelis kami, dan bahkan sempat kami tanyakan pula Putri Dahlia Permadani ini kalau di ras manusia kita, manusia kami berumur 15, ternyata sekitar 20 tahunan, begitu jawab dari Dokter Ahmad. Dan kami sempat bertanya pula, Dokter Ahmad ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Sebetulnya kami dulu juga sempat menanyakan pada Putri bahwa bangsa Saranjana ini apalah Atlantis. Tapi Putri Dahlia mengatakan bahwa leluhurnya adalah Lemuria. Namun kami belum begitu yakin, ternyata setelah kami mengundang Dokter Ahmad ini ternyata memang betul asli ras Lemuria. Jadi bukan ras Atlantis. Untuk ras Atlantis itu yang ada di benua Antartika. Meskipun secara fisik juga sama, postur tubuhnya sama dengan yang ada di benua Antartika, ya sekitar 4 meteran. Rata-rata tingginya 4 meter. Kemudian sempat saya tanyakan pula bahwa bangsa Lemuria juga ada yang pindah planet. Ternyata ada yang berbentuk alien, yang sudah berubah wujud, yang kemarin juga saya panggil yang bernama Alexander, dan juga Mas Ali. Itu juga leluhurnya dulu ada ras Lemuria tapi sudah bermutasi. Jadi anak keturunan Lemuria yaitu Atlantis. Tapi ya tadi sudah bermutasi karena sudah pindah dimensi ke dimensi roh. Namun menjasad lagi di galaksi nebula. Begitu. Dan saya juga teringat sebuah artikel yang ditulis oleh beliau almarhum Kang Diki, bahwa beliau menceritakan tentang sejarah perseteruan antara bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis. Yang mana bangsa Atlantis ini adalah bangsa yang agresor, arogan, menguasai teknologi canggih, namun tidak diimbangi dengan spiritual yang tinggi, sehingga yaitu tadi lupa dengan Tuhannya, lalai dengan Tuhannya, didakwai oleh Nabi Nuh. Sebagian besar tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, sehingga ditenggelamkan dengan banjir bah Nabi Nuh. Dan sebelum terjadinya banjir bah Nabi Nuh, menurut keterangan dari channel yang barusan kita simak, terjadi peperangan yang dahsyat. Jadi peperangan antar bangsa Lemuria dan Atlantis. Namun karena bangsa Lemurian ini bangsa yang punya peradaban tinggi dan spiritual tinggi, namun lebih baik mengalah dengan membuat pertahanan, dengan membuat jaring-jaring yang terbuat dari baja keraiman. Ini menurut keterangan dari almarhum Kang Diki Zainal Arifin. Beliau sudah wafat. Semoga
amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keterangan dari Kang Diki ini, bahwa bangsa Lemuria membuat teknologi pertahanan yang terbuat dari jaring-jaring yang terbuat dari baja keraiman sehingga bisa menangkis atau menangkal serangan-serangan dari bangsa Atlantis ini. Sebetulnya bangsa Atlantis ini bangsa yang baik sebetulnya, tapi kan yaitu tadi, karena tidak diimbangi dengan spiritual yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan spiritual yang tinggi, akhirnya yaitu tadi, menjadi angkuh, sombong, lalai terhadap Sang Pencipta. Ya mungkin itu dulu saudara-saudara, nanti kita bisa lanjut untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengundang narasumber-narasumber dari ras-ras lain yang menjadi pelaku sejarah dan saksi hidup pada saat itu. Mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan dan diajak dialog untuk meluruskan sejarah yang selama ini kebanyakan tidak bisa diungkap, atau mungkin sejarah yang disembunyikan. Itu berhubung ini sudah menjelang akhir zaman, hal-hal yang bersifat paradok atau melawan paradigma umum, melawan paradigma halayak umum yang mungkin bertentangan dengan logika-logika mereka yang selama ini mereka pahami. Mudah-mudahan kesempatan lain kita akan kuat lagi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para netizen, subscriber yang mau like, komen, dan share. Kami tidak memaksa Anda untuk mempercayai, sebab itu pilihan masing-masing. Sebab kita juga harus berhati-hati berdialog dengan bangsa-bangsa gaib, banyak penyusup, terutama bangsa-bangsa iblis, pasukan-pasukan Dajjal, yang mana pada saat ini mereka sudah begitu gencarnya ingin menghancurkan peradaban manusia saat ini. Ya mungkin saat ini kubu sana adalah pada posisi yang di atas angin, tapi mungkin itu adalah sudah kehendak Allah, sebuah siklus. Ada saatnya mereka di atas, tapi ada saatnya pula kebaikan akan menguasai dunia. Berhubung ini saat ini kondisi kita di planet bumi ini, kita tahu banyak perpecahan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, perselisihan di mana-mana, berita-berita hoax di mana-mana, provokasi-provokasi di mana-mana. Ya mungkin itu adalah sudah proses yang memang Tuhan kehendaki. Ini adalah masa-masa pembersihan, masa-masa penyeimbangan. Untuk itu kita harus tetap waspada diri, selalu membersihkan diri, menguasai diri, serta membuang sifat-sifat ego
merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, sehingga cenderung menyesatkan, menyalah-menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Itu sangat rentan disusupi oleh pasukan iblis, pasukan Dajjal, dan antek-anteknya. Bahkan sempat saya tanyakan pula kepada Dr. Ahmad bahwa kubu sana sudah mulai menyusupkan pasukan-pasukan iblisnya lewat aplikasi-aplikasi yang menurut sumber intelijen astral, mungkin bisa dikatakan begitu, dari channel saudara kami yang mengungkap bahwa para pemuja satanik, Illuminati telah mengumpulkan 17 spiritual dari seluruh dunia. Bahkan ada yang berasal dari Indonesia. Mereka membuat kerjasama dengan bangsa Yahudi Zionis, bukan Bani Israel, bukan Yahudi Abrahamik, tapi Yahudi Zionis, keturunan Bani Hajar, yang saat ini mendominasi dunia lewat antek-anteknya, yang saat ini mereka memprovokasi, melancarkan serangan-serangan, mengobarkan peperangan, menindas, menghancur leburkan penduduk Gaza. Ya memang itu adalah kerjaan mereka. Tapi kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa kemenangan ada pada saatnya nanti. Demikian ulasan konten kali ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada para subscriber yang telah mendukung channel kami. Semoga channel kami cepat berkembang sehingga bisa menambah wawasan kita. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tambah rezeki, selamat dunia dan akhirat. Dari kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.